Halo sahabat desa wisata, kembali lagi di channel Desa Wisata Tinala. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang atraksi. Ada atraksi alam, ada atraksi budaya, ada juga atraksi buatan manusia. Di akhir video tentang penjelasan atraksi, kita kemarin akan meneruskan pembahasan tentang pengembangan desa wisata, yaitu tentang aksesibilitas dan amenitas. Aksesibilitas dalam suatu desa wisata dan juga amenitasnya ini juga perlu diperhatikan karena ini menjadi komponen juga dalam pengembangan desa wisata. Desa wisata ini sangat tergantung ya dari 3A yang nanti secara lengkap kita akan jelaskan. Kalau di atraksi itu akan menjadi suatu daya tarik atau merupakan aset-aset yang dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional itu untuk datang ke suatu desa wisata. Apa sih yang ada di suatu desa wisata? Seperti apa atraksinya? Atraksi alamnya, atraksi budayanya maupun atraksi buatan manusianya. Di kesempatan ini bahas tentang aksesibilitas dan amenitas. Kita awali dengan aksesibilitas. Aksesibilitas suatu desa wisata ini ya harus dapat dijangkau oleh wisatawan. Kemudian di suatu desa wisata ini perlu ada sarana, prasarana dan sistem transportasi yang memudahkan wisatawan dari dan menuju ke destinasi desa wisata. Baik ini melalui jalur laut, darat maupun udara. Wisatawan juga harus dapat bepergian dengan mudah di sekitar destinasi pariwisata. Nah, ini hal yang penting dari aksesibilitas ya. Aksesibilitas ini sangat penting sekali. Ketika wisatawan ini mau menikmati atraksi wisata di desa wisata, maka juga perlu diperhatikan bagaimana aksesibilitasnya. Bagaimana wisatawan itu nanti dapat menjangkau suatu kawasan desa wisata ini dengan mudah. Kemudian untuk menunjang suatu atraksi ini juga perlu adanya sarana dan prasarana ya. Tentunya sarana prasarana ini menjadi penting. Apa saja yang nanti akan mendukung suatu atraksi ini, sarananya apa, kemudian prasarananya apa. Ini sangat penting sekali untuk menunjang suatu atraksi di kawasan desa wisata. Kemudian amenitas ya. Amenitas ini merupakan kelengkapan sarana, prasarana berupa peralatan dan amenitas yang mendukung aktivitas dan layanan wisatawan. Apa saja yang termasuk dalam amenitas ini? Amenitas ini meliputi infrastruktur dasar seperti layanan umum, transportasi publik, jalan, kemudian adanya informasi tentang suatu kawasan desa wisata, adanya rekreasi, adanya pemandu wisata, ada operator wisata, ada catering, kuliner ataupun jasa boga dan juga tempat fasilitas belanja. Nah, ini amenitas atau kelengkapan ini juga perlu untuk diperhatikan ketika kita nanti akan mengembangkan suatu kawasan desa wisata. Adanya atraksi, kemudian adanya aksesibilitas, dan kemudian adanya amenitas yang lengkap nanti juga akan menjadi suatu daya tarik tersendiri ketika wisatawan itu akan berkunjung ke suatu kawasan desa wisata. Apa saja sih atraksi di desa wisata? Kemudian aksesibilitasnya seperti apa? Kemudian ketika nanti kita di suatu desa wisata, amenitasnya seperti apa? Kita bisa menikmati apa? Menikmati tempat wisata di desa wisata. Kemudian ketika mau pulang, wisatawan berbelanja produk-produk dari desa wisata. Menuju ke tempat desa wisatanya juga mudah, aksesnya juga mudah, pemandangannya juga sangat menawan ketika menuju ke suatu kawasan desa wisata. Kemudian sarana prasarana di kawasan desa wisata juga lengkap, mendukung, sesuai. Tentunya nanti akan memberikan dampak ekonomi yang sangat luar biasa ketika pengelola ini benar-benar memperhatikan 3A dalam pengembangan desa wisata. Atraksi, aksesibilitas, amenitas ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisah, tetapi memang semuanya ini perlu bertahap dalam mengembangkannya, dalam mengembangkan atraksi dan juga memenuhi aksesibilitas maupun amenitas. Ini perlu waktu, perlu daya dukung, perlu dana juga, dan prioritas adalah menjadi kunci. Atraksi apa yang nantinya akan dioptimalkan, dikembangkan, dipromosikan. Aksesibilitas juga menjadi perhatian
Tidak hanya pengelola itu sendiri, tapi nanti juga akan terkait dengan stakeholder lainnya, bisa dari pemerintah desa itu sendiri maupun pemerintah kabupaten untuk memerhatikan aksesibilitas suatu kawasan desa wisata. Kemudian amenitasnya seperti apa, ini juga perlu perhatian dan tentunya rencana yang bagus, rencana yang optimal, apa saja yang harus menjadi kelengkapan ketika suatu atraksi, suatu aksesibilitas ke suatu kawasan desa wisata ini ada. Amenitasnya apa saja, ini perlu diperhatikan. Layanan umumnya seperti apa, kemudian informasi-informasi yang seperti apa yang perlu kita sampaikan. Catering, kuliner, menikmati kuliner di desa wisata ini sangat menarik karena kita sangat beragam menu kuliner ya. Bahan-bahan alam yang ada di desa wisata ini bisa dikembangkan menjadi menu-menu kuliner desa wisata yang menarik, menggoda wisatawan untuk menikmatinya gimana rasanya. Tentu ini perlu dikembangkan secara lanjut, dan nantinya jika 3A ini benar-benar dikelola, benar-benar diperhatikan, setiap desa wisata akan mempunyai kesempatan untuk berkembang menjadi desa wisata yang maju dan mandiri ketika atraksi, aksesibilitas, dan amenitas ini dikembangkan secara optimal. Nah, itu tadi tentang aksesibilitas dan amenitas. Semoga penjelasan tentang aksesibilitas dan amenitas ini melengkapi penjelasan tentang atraksi ketika kita semua nanti akan mengembangkan suatu desa wisata. Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas ini kita perhatikan dengan seksama. Apa yang perlu digali dari potensi desa bisa dikembangkan menjadi atraksi yang menarik wisatawan domestik maupun internasional. Kemudian juga kita harus memperhatikan ya kondisi alam di tempat kita seperti apa, aksesibilitas ketika nanti wisatawan itu akan datang ke suatu kawasan desa wisata ini seperti apa, mudah ataupun sulit. Nah, ini medan perjalanannya seperti, aksesnya seperti apa, baik itu darat, laut maupun udara, nanti perlu diperhatikan juga aksesibilitasnya. Kemudian amenitas dari kelengkapan sarana prasarananya apa saja, termasuk juga layanan umum, kemudian pemandu wisata, informasi terkait dengan kawasan desa wisata, dan juga jasa boga maupun catering, fasilitas belanja. Dan tentunya kalau kita kembali ke Sabta Pesona itu ada kenangan. Nah, kenangan apa? Nah, itu salah satunya dengan produk-produk yang bisa disajikan dengan adanya tempat belanja di kawasan desa wisata. Demikian terkait dengan aksesibilitas dan amenitas. Semoga ini menjadi pembahasan yang menarik dan bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengembangkan suatu kawasan desa wisata ataupun teman-teman pengelola yang saat ini sudah mengembangkan desa wisata, tetapi ini menjadi bahan juga, menjadi dasar kita dalam mengembangkan desa wisata yang lebih optimal, lebih berkembang. Harapan kita semua adalah desa wisata kita semua nanti dapat mandiri dan dapat menjadi pola ekonomi desa, sehingga masyarakat yang ada di desa kita dengan adanya desa wisata ini akan menjadikan tambahan ekonomi bagi mereka. Semoga bermanfaat dan terus semangat untuk mengembangkan kawasan desa kita dengan pengembangan desa wisata, dan semoga desa wisata di kawasan seluruh Indonesia ini dapat berkembang mandiri sehingga dapat menjadi pola ekonomi desa yang berbasis kerakyatan. Salam dari desa, desa berdaya, Indonesia jaya.